Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita meningkatkan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut-nyebut sifat kesempurnaannya. Seperti dialah Allah SWT yang menciptakan siang dan malam silih berganti, agar supaya para hamba ini bisa mengambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha berilmu, zat yang maha mampu, zat yang maha bijaksana, zat yang maha rahmah, zat yang maha kuasa. Kelimanya itu semua nampak di dalam adanya siang, adanya malam, dan silih berganti. Hingga saat ini kita semua sampai pada waktu bulan yang mulia, bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Demikian juga selain kita agar mengetahui maha sempurnanya Allah dalam ilmunya, kemampuannya, hikmahnya, rahmahnya, kekuasaannya, demikian juga kita harus bisa bersyukur betapa manusia itu mendapatkan banyak manfaat dari waktu-waktu yang diciptakan oleh Allah untuk kita. Dan manusia itu tidak bisa mengatur waktu, tidak bisa melawan waktu, tapi yang ada manusia bersyukur kepada Allah di waktu-waktu yang Allah Ta'ala berikan. Maka kita harus pandai menggunakan kesempatan, pandai menggunakan lapangan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita di kesempatan yang baik hari ini di dalam kitab yang kita kaji, yaitu Risalatun fi ad-da'wati ilallahi ta'ala, satu risalah di dalam menerangkan hakikat ad-da'wah ilallahi subhanahu wa ta'ala oleh penulisnya li fadilati Syekh Muhammad bin Shalihin Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi walil muslimin. Pada pertemuan kita kali ini, alhamdulillah kita telah Allah mudahkan memasuki fasal yang terakhir, fasal yang kelima, yaitu pembahasan tentang fi asbabi najahid dakwah, dalam menjelaskan sebab-sebab daya-daya upaya yang kita mesti tempuh untuk najahid dakwah, untuk kesuksesan dalam berdakwah. Ya. Ikhwah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, kita semua mengetahui dakwah. Di dakwah adalah ibadah yang agung, kendaraan yang bisa kita naiki sehingga menghantarkan kita ke tempat yang tinggi, ke tempat yang mulia yang tidak bisa dijangkau tanpa dakwah, tanpa kita menempuh ad-da'wah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita harus melakukan dakwah, dan dakwah yang kita kerjakan harus najah, harus berhasil, ya, harus berhasil menghantarkan
kita menghantarkan masyarakat yang kita dakwai sampai kepada tujuannya yang mulia. Oleh karenanya, supaya kita bisa berhasil, kita harus menempuh asbab, ya, menempuh sebab-sebabnya, menempuh segala daya upayanya demi najahi dakwah. Ini pembahasan kita yang di fase yang terakhir menutup risalah kita di pelajaran kita ini. Ya, kita mulai kajian kita untuk asbabi najahi dakwah. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Najahu dakwah huwa as-samratu allati yas'a ilaiha ad-du'atu. Najahu dakwah adalah satu-satunya buah yang para ad-du'at, para da'i berusaha kepadanya. Mereka semangat menuju kepada buah tersebut. Walaula ma yu'milunahu min najahi da'watihim lan hattat quwahum wa tada'alat da'watuhum. Ya. Di sini kita perlu cermati susunan kalimatnya, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di sini syartiyah, ya. Sini laula itu syartiyah. Syartiyah. Mana jawabnya? Ini jawabnya fi'il. Ini fi'il. Fi'il dari hatta. Dari hatta bina mudhaf, ya kan? Ikut wazan in fa'ala in hatta gitu. In hatta, ya kan? In hatta gitu. Nah, kemasukan lam takkid. Nah, ini dibaca fi'il, ya. Baca fi'il sebagai jawab dari laula. Jadi maknanya adalah kalaulah tidak karena kalaulah tidak karena apa yang mereka mengharapkannya, min berupa kesuksesan dakwahnya, nah gitu. Lan hatat kuwahum, niscaya kekuatan mereka itu ya rontok. Wa tada'alat da'watuhum, dan juga niscaya dakwah mereka akan melemah, akan lemah. Jadi ini kita pentingnya membahas najahku dakwah, karena najahku dakwah ini yang merupakan buahnya ini harapan para dai, dan harapan inilah yang membuat mereka kekuatannya itu bisa maksimal, ya, kekuatannya itu tidak melemah, dan juga sehingga proses dakwah, ya, yang dikerjakan itu bisa bertambah, ya, tidak berkurang. Maka beliau nasihatkan di sini, ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa jadirun bikulli da'in ay ya'rifa asbaba najahi da'watih. Jadi sangat pantas, ya, jadir sangat pantas dan selayaknya bagi tiap-tiap dai yang melaksanakan dakwah ilallahi subhanahu wa ta'ala ini selayaknya mengetahui sebab-sebab kesuksesan dakwahnya. Liyakhudha biha hatta yasila ila an-natijah al-maradiyati. Dengan dia mengetahui asbab-asbabnya ini, liyakhudha biha,
supaya dia bisa melaksanakan asbab-asbab itu. Karena bagaimana kita akan menempuh usaha, akan menempuh sebab bila dai itu belum mengetahui. Nah, makanya sebelum melaksanakan kita harus tahu. Dan selayaknya tahu sehingga bisa melaksanakannya. Nah, dengan melaksanakan itu asbab-asbab sehingga dia akan bisa sampai wasola yasilu ya, sehingga bisa sampai kepada an-natijah, kepada hasil yang al-mardiyah, hasil yang diridhoi, hasil yang memuaskan. Nah, ini pentingnya pembahasan pasal yang kelima ini ya. Jadi ini pasal yang kelima ini sangat penting sekali. Ini menerangkan poin-poin pokok ya tentang asbab ya, sebab-sebab dakwah kita bisa berhasil, dakwah kita bisa sukses. Di dalam pasal ini ya tentang asbabu najahid dakwah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, penulis ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan kepada kita 4 macam sebab ya, 4 macam sebab ya. Kita mulai ikhwah. Famin asbabi najahid dakwah, di antara sebab-sebab suksesnya dakwah, al-awwalu yang pertama ikhwah, yang pertama beliau sampaikan di sini apa? Tatbiku ma sabaqa fil fasli as-sani war-rabi'i, yaitu kita harus tatbik ya, melaksanakan apa yang telah lalu penjelasannya di dalam pasal yang kedua dan pasal yang keempat. Coba diingat ya, apa itu pembahasan di dalam al-faslus tsani. Pasal yang kedua menerangkan apa jemaah? Menerangkan wasailu dakwah ya kan, menerangkan wasailu dakwati ilallahi subhanahu wa ta'ala, dan juga menerangkan kaifiyah, dakwah. Jadi kita harus lihat ya dulu pembahasan di halaman yang ke-13 ya tentang wasail dakwah ilallah. Di dakwah ilallah ta'ala itu ada beberapa wasail, dulu dibahas, diterangkan ada 3 macam wasail ya kan. Ada 3 macam wasail, juga diterangkan salah 3 macam wasail, ada penjelasan tentang kaifiyah dakwah. Nah, ada kaifiyah dakwah bahwa manusia itu ada bermacam-macam, diterangkan di sana dahulu 4 macam keadaan. Jadi kita bisa mengikuti kaifiyah bagaimana dakwah itu sesuai sikon masing-masing, kita hafalkan dan nanti kita posisikan tepat sesuai keadaan mad'u kita. Dan juga terakhir pakai tertib ya kan, pakai tertib materi sebagaimana yang dibahas di sana dahulu, dicontohkan. Misalkan kita mau mendakwai orang yang masih belum percaya kepada adanya Allah, gitu kan. Orang yang misalkan masih belum mempercayai adanya Dia Ta'ala, belum mempercayai bahwasanya langit, bumi itu diciptakan oleh Allah. Nah, itu dibahas kemarin 4 atau 5 langkah, ya kan. Tahapan-tahapan dalam mendakwai mereka itu hendaknya kita wujudkan, ya, ditatbik, ya kan, itu ditatbik, dilaksanakan, baik itu wasailu dakwah ilallah, kaifiyah dakwah ilallah, dan juga tartib materi, urutan materi dicontohkan dari yang paling mendasar, mendakwai orang yang belum mempercayai adanya Allah Ta'ala sampai mereka menerima agama Islam yang Allah Ta'ala ridho ini, sehingga sukses dalam berdakwah bagi da'inya dan juga sukses bagi mad'u yang didakwai. Ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, juga mentatbik, melaksanakan pasal yang keempat
ya kan, yang baru saja kita selesaikan kemarin tentang sifat-sifatnya dai. Sifat-sifatnya dai yang kita telah pelajari kemarin, beliau menjelaskan 8 sifat, ya kan? 8 sifatnya dai. Nah, itu hendaknya satu persatu hingga 8 itu kita bisa mewujudkannya sehingga kita berdakwah itu betul-betul nanti bisa diberi berkah oleh Allah, najahud dakwah, memetik hasilnya. Itu ya ikhwah. Yang pertama yaitu sebab-sebabnya. Makanya ini beliau terangkan didahulukan pasal yang kedua, yang keempat, memang itu hendaknya kita tatbik, ya, kita hendaknya mewujudkannya di dalam praktek ad-dakwah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwah. Lanjutkan yang kedua. Yang kedua di dalam membahas asbab, ya, asbabu najahid dakwah, ya, membahas asbabu najahid dakwah. Yang kedua yaitu ayyakuna lidakwati sanadun min dawis sultati fi ad-daulati fa inna da'wata wa sultata huma di'amata islahil ummati. Di'amata ini ismun musanna, ya. Ini apa? Ismun musanna. Asalnya di'amatani. Terus nunnya dibuang karena dia mudhof. Islahi mudhofun ilaih. Nah, gitu. Yang kedua ayakuna lidawati sanadun. Ini sanadun marfu, ya kan? Isimnya yakunu. Di antara sebab sukses, ya ikhwah, yaitu hendaklah dakwah ini mempunyai sanad, ya, mempunyai sanad, ya, mempunyai mempunyai sanad, mempunyai penguat, ya kan, gitu. Mempunyai penguat itu namanya sanad, ya kan, namanya sanad, ya, ada sanadnya, mempunyai penyangga, gitu. Jadi ada penguatnya, ada penyangganya, atau ada pendukung, nah gitu. Jadi kita berdakwah itu mesti mencari sanad, bermakna mencari pendukung, gitu, mencari penopang, ya, penyangga, gitu. Penyangga, pendukung dari dawis sultah, dari penguasa di negeri ini. Jadi kita bagaimana berhubungan yang baik dengan mereka-mereka para penguasa kita, kan gitu. Kita baik dengan waliul amr, ya, di daerah kita, dengan Pak RT, ya kan, kita dengan Pak RW, gitu, kita orang yang baik, kita orang yang sambung, nah gitu, orang yang sambung, makanya kita tentunya Pak RT, Pak RW, mereka orang yang amanah, ya kan, orang yang amanah, kan gitu. Mereka sebagai khalifah, ya kan, mereka sebagai orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengurusi manusia di dunia ini. Itu makanya dakwah itu hendaknya sambung dengan mereka. Kenapa? Beliau terangkan karena ad-dakwah dan as-sultah, ya, karena dakwah dan kekuasaan keduanya itu adalah diamata islahil ummah. Keduanya adalah merupakan tiang penegak perbaikan umat. Di tiang penegak perbaikan umat. Ya, di mana umat itu sangat banyak dan umat itu sangat kompleks, ya, aneka ragam. Namun demikian mereka semua hendaknya diperbaiki, diislah, ya kan, diislah. Bagaimana mereka meningkat kebaikannya. Jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang lumrah, orang-orang yang pantas sebagai hamba Allah, ya, lumrahnya, pantasnya
semua mereka bisa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu umat yang sangat banyak itu bagaimana mereka diislah diperbaiki jadi orang yang soleh. Di semua kita harus mau fair ya, harus mau fair. Kita harus mau transparan bahwa kita ini hidup ini dimanapun berada itu tidak bisa lepas dari rahmat Allah. Kita semua mesti hidup ini di buminya Allah. Kita ini semua hidup pasti dengan sinar matahari, cahaya bulan, ya kan? Lebih-lebih dengan udara, kita bernapas, ya kan? Dan bernapas ini dimanapun disediakan udara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi air oleh Allah dan juga yang terpenting diberi waktu. Ya, kita diberi waktu siang dan malam. Siapa yang bisa hidup tanpa waktu? Semua pakai waktu siang, pakai waktu malam, dan itu semua kita tinggal memakai, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus mau lumrah, harus mau soleh, kita harus mau diislah, diperbaiki untuk mau menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu umat ini yang aneka ragam, untuk islahnya, perbaikannya perlu penyangga, perlu tiang, penegak. Nah, penegaknya, tiangnya itu bukan satu, tapi dua, diamatani, dua tiang. Apa dua tiang itu? Dua tiang penegaknya adalah bersama-sama antara dakwah dan kekuasaan. Maka dai dan penguasa harus bergandengan tangan. Maka beliau terangkan di sini, faida iltaqata wajtama'ata. Maka apabila keduanya antara dakwah dan kekuasaan, antara dai dan penguasa, keduanya bertemu, keduanya berkumpul, tahaqqaqa bihima al-hadafu wal maksudu biidnillahi ta'ala. Maka hadaf dan maksud itu dengan sebab keduanya, dengan sebab dakwah dan kekuasaan yang berkumpul itu akan tahaqqaqa, akan terwujud dengan izin Allah Rabb semesta alam. Jadi kalau keduanya bisa iltaqata wajtama'ata. Ini makanya diingatkan di sini, disebutkan semua harus menyadari bahwa tiang penegak perbaikan umat ini dua. Dan keduanya adalah dakwah dan kekuasaan. Maka bagaimana dai dan penguasa itu bisa iltaqata wajtama'ata. Itu yang akan membawa kepada maksud dan tujuan yang baik. Ada islah nanti menghantarkan manusia jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang pantas, orang-orang yang patut, ya, orang-orang yang adil, orang-orang yang 50-50 gitu, orang yang tanggung jawab. Sebaliknya, ikhwati fillah, beliau terangkan, wa in huma iftaraqata, bila keduanya antara dakwah dan kekuasaan itu kok berpisah. Nah, ini kok berpisah, jalannya sendiri-sendiri, tidak bisa satu, ya. Doa al-majhudu au dha'ufa ila haddin kabirin. Maka al-majhud, apa yang dikorbankan, kesungguhan yang dicurahkan akan doa, akan bisa hilang atau minimal akan lemah pengaruhnya sampai melemahnya sampai angka yang sangat besar. Jadi melemahnya sampai angka yang sangat besar kalau sampai itu keduanya berpisah. Maka beliau nasihatkan di sini, ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sikap seorang dai kepada penguasa sebagaimana juga sikap penguasa kepada juru dakwah. Ya, beliau nasihatkan begini di pembahasan yang berikutnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Walidzalika yatahattamu. Oleh karena itu yatahattamu, menjadi wajib. Yatahattamu menjadi wajib. Apa yang wajib? Menjadi wajib apa? Yang menjadi wajib yaitu
an ta'khudha bidinillah, itu fa'ilnya. Wajib an ta'khudha bidinillahi azza wajal. Wajib untuk mengambil, menerapkan agama Allah. Wajib antasira ala huda rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk berjalan di atas petunjuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang wajib? Yaitu ala kuli daulah, wajib atas setiap negeri yang turidu al-izzata al-haqiqiyata asabitata. Negeri yang menginginkan, yang visi misinya adalah al-izzah, keperkasaan yang hakiki, keperkasaan yang kokoh, wat tamkin fil ard, dan juga at-tamkina fil ard, yaitu dia negeri yang menginginkan kestabilan, ya, kekokohan, kemantapan, stabilitas di bumi. Hendaknya negara itu mau menerapkan, mau melaksanakan, ya, mau masuk dengan mendalami dan menerapkan agama Allah. Karena negeri itu dimanapun berada itu adalah pasti ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu daratannya, baik itu perairannya, baik itu ruang angkasa dan udaranya, baik itu sinarnya, ya, langit dengan matahari dan bulannya, dan juga antara juga waktunya, malam dan siangnya, pekan, bulan dan tahunnya, itu semua adalah ciptaan Allah. Sehingga kalau pengen menginginkan al-izzah al-haqiqiyah as-sabitah wa tamkinah fil ard, semestinya dan selayaknya mau mengambil, mau menerapkan agama Allah azza wa jal, dan mau tasiru, mau berjalan di atas petunjuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Beliau terangkan lebih lanjut, ikhwah, ya, rahimani wa rahimakumullah, masalah ini bahwa untuk kebaikan negara hendaknya melaksanakan agama Allah dan berjalan di atas petunjuk Rasulullah, mustaghniyatan bidzalika an kulit ta'alimi wan nuzumi allati la tattafiqu ma'adinillahi ta'ala wa hadji rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya mustaghniyatan bidzalik, dan hendaknya negara ini merasa cukup dengan hal itu, apa, dengan dinullah, dengan petunjuk Rasulullah, merasa cukup dengannya, merasa cukup dan tidak membutuhkan semua ta'alim, semua pengajaran, semua peraturan yang jika memang tidak sesuai, la tattafiqu, tidak sesuai dengan agama Allah, enggak sesuai dengan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-Lail, ya. Al-Lail ayat yang ke-13, di ayat yang ke-12, di sana Allah berfirman, inna alaina lal huda, kata Allah. Allah berfirman, inna alaina lal huda, sesungguhnya kewajiban kamilah memberikan petunjuk. Dia ta'ala, Allah pencipta alam semesta ini sudah mewajibkan dirinya untuk memberikan petunjuk. Pasti petunjuk dari Allah berupa agama, berupa petunjuk Rasul, itu sempurna, cukup bagi semua hamba di mana berada. Dan kenapa juga kita harus mengambilnya? Karena juga yang kedua kata Allah, wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kamilah, kata Allah. Kepunyaan Allah lah, katanya,
akhirat, dan dunia. Nah gitu. Jadi dunia ini seluruhnya, juga akhirat seluruhnya itu semuanya milik Allah. Jadi udah semestinya, sewajarnya manusia ini mengambil agama Allah, berjalan di atas petunjuk Rasulullah Muhammad SAW, merasa cukup dengannya, tidak membutuhkan pengajaran peraturan yang bertentangan. Yang nggak sesuai dengan agama Allah, yang bertentangan dan nggak sesuai dengan petunjuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'anna kalimatallahi hiyal ulia, karena kalimat Allah, petunjuk Allah, ya kan, dinullah, itulah yang paling tinggi. Jadi kita harus mau mengakui ketinggian kalimatullah, ketinggian dinullah itu yang tinggi, sebagaimana tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendirinya. Dia ta'ala as-somad, Allahu ahad, Allahu somad, Allah yang menciptakan alam semesta, dan dialah dia ta'ala sebagai satu-satunya tempat bergantung. Jadi kita harus mau menerima itu ya dengan senang hati. Alhamdulillah kita punya Allah, ya kan? Kita punya Allah, Rabb semesta alam, maka memang semestinya kita demikian. Dan juga karena li'anna wa dinahu huwa dzahir. Dan memang dinnya, dialah dinnya itu, ya, dinullah. Jadi agama Allah itulah yang adzahir, itulah yang selalu eksis. Yang akan selalu eksis sampai yaumul qiyamah. Jadi sebagaimana dia ta'ala menciptakan dunia, dan dia ta'ala mengutus rasulnya membawa dinnya itulah yang dia ta'ala jadikan eksis dohir sampai yaumul qiyamah. Beliau jelaskan lebih lanjut, jamaah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Faman akhadha bi kalimatillahi wa dinihi fasayakunu lahu al-ulubu wadzuhuru ala kulli man khalafah. Maka siapapun, ya, ini harus mantap, kita harus mantap, siapapun yang dia melaksanakan, mengambil dengan sepenuhnya, memegang kalimatullah, memegang dinullah ini, ya, pasti dia lah yang akan memiliki ketinggian dan akan selalu eksis melawan siapapun yang menyelisihinya. Itu udah kepastian. Sebagaimana dia ta'ala al-wahidul qahar, dia ta'ala yang maha esa, yang maha menang, yang maha rahmah, ar-rahman ar-rahim. Juga dia ta'ala yang penguasa hari pembalasan, malik yaumidin, kan begitu. Ini perkara yang fitrah, ya. Ini perkara yang fitrah. Ini perkara yang sesuai fitrah, sesuai akal. Juga sebagaimana ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 6 dan 7. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'dallah la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya, ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, mari dibuka, ya, dibuka kitabnya, dibuka ayatnya, Ar-Rum ayat 6 dan 7. Di situ Allah berfirman, wa'dallah, sebagai janji dari Allah, janji yang sebenarnya dari Allah, ya, sebagai janji yang sebenar dari Allah Ta'ala. Apa janjinya? Janjinya yaitu ayat yang sebelum yang kelima, pertolongan dari Allah. Itu pertolongan dari Allah. Allah akan menolong siapa-siapa yang mengambil, yang berpegang teguh dengan kalimatullah dan dengan dinnya. Wa'dallah, Allah Ta'ala tidak menyelisih janji. Tetapi sangat disayangkan, kebanyakan manusia itu, ya, mereka tidak
mengetahui. Ya, dia Ta'ala itu zat yang pasti nggak menyelisih janji. Tapi sayang, banyak manusia yang nggak mengerti itu. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja, yang nampak saja dari dunia ini. Sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat, mereka itu ghafilun, ya, mereka itu lalai. Mereka teledor, mereka lengah. Nah itu, padahal kita tuh pasti hidupnya dunia dan akhirat sebagaimana dahulu kita di alam kandungan. Kalau di dunia nanti di akhirat. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Ya, yang pertama beliau nasihatkan kaitannya dengan daulah ini. Nah, dengan daulah setiap negara itu hendaknya begitu. Ya, dan demikian. Yang kedua, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di yang kedua nanti juga masih membahas daulahnya. Nanti baru setelah itu membahas kewajiban dai-nya, ya. Kewajiban dai kepada negara. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Wa yatahattamu ala kulli daulatin turidul izzatal haqiqiyata asabitata wa tamkina fil ard antan sura ad-da'wata ilallahi azza wa jalla bikulli ma tastati'u min asbabin nasri al-qauliyah wal fi'liyah targhiban wa tarhiban. Ya, juga bernasihatkan setiap negara yang menginginkan al-izzah, keperkasaan yang hakiki, yang kokoh, yang mantap di bumi ini, maka hendaknya itu negara itu dengan semua pemerintahannya, kekuasaannya itu hendaknya menolong proses ad-da'wah ilallah. Menolongnya dengan apa yang mampu. Apa yang dimampui yang merupakan sebab-sebab pertolongan. Baik sebab-sebab secara qauliyah, ya, secara qaul sorohah, terang-terangan bahwa negara itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa negara ini adalah khalifah Allah di bumi, sehingga negara ini harus terang-terangan secara qaul menyatakan kita melaksanakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga secara fi'liyah, ya, secara fi'liyah memang negara sebagai panutan, sehingga nanti juga mudah difahami, ya, mudah diterapkan, nah gitu. Serta targhiban wa tarhiban, memberikan targhib, ya kan, memberikan targhib, menerangkan keutamaan, mempraktekkan keutamaan, memegang dakwah ilallah, dan memberikan tarhib, menyampaikan bahaya-bahayanya jika manusia itu tidak menyambut agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah gitu. Nah, kenapa harus begitu? Mengapa negara harus mengambil peran juga di sini? Ya, dalam rangka mengimani keesaan Allah, melaksanakan dinullah ini, agama tauhid, ya kan, agama tauhid, mengesahkan Allah memang Dia adalah esa sebagai satu-satunya pencipta, sehingga kita harus betul-betul membawa masyarakat menuju tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau jelaskan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu penjelasannya fa innallaha qad yazi'u bisultani ma la yazi'u bil qur'ani. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala qad yazi'u. Yazi'u ini fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari' dari waza'a yazi'u. Apa, ikhwah? Dari waza'a yazi'u. Gitu ya. Dari waza'a yazi'u.
Jadi Dia Ta'ala sudah membagi, ya, sudah memberikan hak, memberikan amanah kepada kekuasaan, beragam amanah-amanah yang itu tidak dibagikan dengan Al-Quran. Itu memang amanahnya kekuasaan. Faida da'ufal imanu fi qulubin nasi. Nah, ketika menangani orang-orang yang hatinya itu imannya lemah. Jadi orang-orang yang hatinya itu hati manusia yang imannya lemah, maka sara al-wazi'u sultani. Jadi maka amanahnya kekuasaan, perannya penguasa itu adalah sara arda'alahum fil anil ma'asi wa aqwama lahum fit ta'ati hatta yastaqimu wa yasluhu. Nah, ketika itu maka kekuasaan itu perannya arda'a, lebih menghardik. Lebih menghardik mereka, mengingatkan mereka dari kemaksiatan. Dan lebih menegakkan mereka di dalam menegakkan rakyat di dalam mewujudkan ketaatan-ketaatan. Nah, sehingga dengan kekuasaan berperan di sini, menunaikan amanahnya dalam menghardik kemaksiatan, dalam menegakkan ketaatan, nanti manusia, rakyat ini yang asalnya hatinya lemah, itu lama-lama hatta sehingga akan yastaqimu wa yasluhu, akan mau lurus, mau istiqamah, dan mau baik, mau soleh, lumrah, patuh sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semuanya beruntung. Untung negaranya, untung rakyatnya, di dunianya dan di akhiratnya. Itu ya ikhwah, kewajiban negara. Lalu berikutnya kewajiban dai-nya, ya. Kewajiban dai-nya, ikhwati fillah, yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Namun karena terbatasnya waktu untuk kewajiban dai-nya, kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang biidnihi subhanahu wa ta'ala. Ini dulu ya yang kita bahas, semoga manfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.